Bab 1868. Niat jahat yang belum mati. Erikkin bergumam, tidak peduli berapa banyak kata yang bisa dipahami oleh Raja Iblis berbulu putih. Dan tahu bahwa monster iblis tidak terlalu cerdas, Erikkin juga tidak berniat mengandalkan transmisi suara untuk membuatnya mengerti. Saat otaknya berputar, api suci menyebar keluar. Asalkan bergerak menuju posisi partai Jihuo dan keluarga Si, iblis burung ini tidak akan diserang, tetapi jika terbang secara acak, atau bahkan berlawanan arah, Erikkin akan menggunakan api suci untuk menghukumnya tanpa henti. Setelah memakan rasa sakit lebih dari 10 kali, burung iblis ini juga kira-kira sudah mengetahui hal ini. Selama dirinya terbang ke barat, maka tidak akan dipukuli. Bahkan monster iblis yang bodoh juga tahu prinsip mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Contohnya kali ini burung iblis ditangkap oleh Erikkin, lain kali dia akan lebih berhati-hati. Ini tidak membutuhkan banyak kebijaksanaan, tetapi naluri. Dengan teriakan aneh, sayap besar Raja Iblis Elang itu terentang dan terbang ke arah barat tanah ekstrim. Finola, kalian mengatakan bahwa dari memasuki tanah ekstrim, Erikkin ini mulai memberi makan binatang ini. Mungkinkah saat itu dia tahu bahwa makhluk ini dapat dimanfaatkan? Velao yang memandang Raja Iblis yang pendiam dengan sedikit keheranan. Jika Erikkin memulai menyusun rencana ini sejak 5 hari yang lalu, itu akan terlalu menakutkan. Bahkan jika dengan Bloodthirsty Eagle ini, Erikkin bisa menghindari tempat berbahaya di tanah ekstrim, tetapi bagaimana dia akan menghadapi Handy Si dan anak buahnya? Velao yang masih penuh keraguan. Erikkin berjuang habis-habisan, sulit untuk mengatakan berapa sisa kekuatannya, bahkan jika dalam keadaan kekuatan penuh sekaligus, kekuatannya dia sendiri melawan keluarga Si dan ratusan kultivator partai Jihuo, dia benar-benar menjamin bahwa tidak akan gagal. Erikkin melakukan ini pasti sudah memperhitungkan semuanya. Teman seiman Ouyang, kita ikuti saja apa yang dikatakan Erikkin, dan cepat berangkat setelah istirahat. Finola Su tersenyum lembut, matanya penuh kepercayaan pada Erikkin. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Erikkin, Erikkin tidak akan pernah bertindak gegabah, dia yakin akan hal ini. Velao yang tidak berdaya, dia juga tahu bahwa Erikkin pasti sudah merencanakan semuanya, tapi sebenarnya apa itu? Setelah Raja Iblis berbulu putih dijinakkan, Erikkin jauh lebih santai. Angin bersiul di telinganya, dan tanah di bawah kakinya terus beterbangan. Sambil mengendalikan Raja Iblis berbulu putih untuk terbang di tanah, dia menaburkan bedak yang sudah disiapkan di setiap tempat di mana monster iblis berada. Yang dikatakan Finola Su benar, karena dia berani bertindak, pasti dia memiliki persiapan yang matang. Bubuk obat yang berada di tangannya, Erikkin juga pernah menggunakannya di pegunungan Scarlet ketika dia pergi ke wilayah utara. Ini adalah sejenis bubuk racun yang secara khusus bisa menarik monster iblis, dan efeknya mirip dengan patahan tulang sekte suci partai Jihuo. Perbedaannya adalah bubuk racunnya hanya dapat menarik monster iblis dari jarak dekat, dan tidak seluas area patahan tulang. Namun kelebihannya adalah monster iblis yang tertarik dengan bubuk racun tersebut akan membunuh lebih ganas, seperti serangga api yang membara, bergegas menuju lokasi bubuk tersebut. Saat Erikkin terus menaburkan bubuk, mengumpulkan sekelompok monster iblis, Raja Iblis berbulu putih merasa ngeri saat mengetahui bahwa, entah kenapa, ada semakin banyak monster iblis yang mengikuti di belakangnya. Monster-monster iblis ini seperti melihat dirinya sebagai semacam makanan lezat, mata mereka merah, dan terus mengejar dirinya. Ini benar-benar menakutkan. Karena daging dan darah Bloodthirsty Eagle sangat tidak enak dimakan, di tanah ekstrim, hanya ada sedikit monster iblis yang menyerang mereka. Hasilnya apa yang terjadi? Ratusan monster iblis yang memiliki energi pembunuh, tertuju padanya dan semuanya saling berdesakan.
Lari, dia harus berlari lebih cepat, jika tidak pasti akan dimakan. Dengan kebijaksanaan elang ini, sulit untuk memahami apa yang terjadi. Dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu terus terbang ke arah barat. Asalkan dia terus terbang, monster-monster iblis ini tidak dapat mengejarnya. Duar, duar. Bumi bergetar lagi, monster iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, mengikuti Raja Iblis berulu putih. Sudut mulut Erikin tersenyum, Partai Jihuo dan keluarga Si, bukankah ingin menggunakan gelombang monster untuk membunuh dirinya, Vinola Su dan lainnya? Maka sekarang sangat kebetulan, bisa membiarkan kalian mencicipi gelombang monster. Matanya terus menembus udara, melacak posisi keluarga Si dan Partai Jihuo, dan menyesuaikan arah. Kembali ke waktu sebelumnya, tepat ketika Erikin menghancurkan patahan tulang, pukulan amarah Hendy Si langsung menghancurkan gunung tempat dia berada. Sampah. Hanya sekumpulan sampah. Begitu banyak monster iblis, dan 2 kultivator, semuanya gagal membunuh seorang Erikin yang kehabisan banyak reiki. Bahkan pada akhirnya, patahan tulang yang patah tidak dipindahkan itu, juga diambil oleh Erikin. Hendy Si menggertakkan giginya, hatinya sedang meneteskan darah. Ketika dirinya melakukan ini, dia berjanji pada Huo Rong akan menghancurkan Erikin dan pasukan es. Akhirnya tidak ada dari mereka yang mati sekarang, dan juga kehilangan patahan tulang. Dengan ini, diperkirakan Partai Jihuo juga tidak akan melakukan upaya habis-habisan untuk membantu dirinya naik ke tahta kepala keluarga Si. Jika seperti ini, kerugiannya akan semakin besar. Tapi masih ada kesempatan untuk perubahan. Panggil semua orang kembali, dan ikuti aku ke sungai tanpa batas. Erikin dan lainnya telah lolos dari bencana, pasti sedang kelelahan. Saat itu aku akan memasang jebakan di sana, dan menunggu untuk mengambil tindakan, dan membunuh Erikin. Hendy Si memerintahkan dengan dingin, ada kilatan cahaya seperti ular berbisa yang mengalir di matanya. Bagaimanapun, dirinya ingin Erikin dan Vinola Su mati. Transmisi suara disebarkan, anggota Partai Jihuo dan keluarga Si dari segala arah mulai berkumpul menuju tempat Hendy Si berada. Kemudian Hendy Si memimpin sekelompok orang dan bergegas menuju sungai tanpa batas. Dia mengharapkan Erikin dan yang lainnya, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, juga harus beristirahat sebentar, dan dirinya pasti bisa memimpin terlebih dahulu. Bruk, bruk, bruk. Tapi ketika sekelompok orang bergegas ke sana, di tempat mereka berada, bumi tiba-tiba sedikit bergetar. Dan goncangan semacam ini terus meningkat, dan akhirnya bergetar naik turun seperti gempa bumi. Apa yang terjadi? Karena semua pikirannya tertuju pada bagaimana cara menyergap Erikin, Hendy Si sama sekali tidak memikirkan untuk menjaga lingkungan sekitar. Tentu saja, sekarang semua kekuatan telah hampir mencapai kaki Gunung Suci, dan mereka telah membawa begitu banyak kultivator, apalagi yang perlu mereka waspadai. Namun ketika mendengar getaran itu, dia mendongak dan melihat langit menjadi mendung seketika karena suasana yang kacau. Hendy Si terbang ke udara dan melirik ke arah timur, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Ratusan mil jauhnya, sekelompok monster iblis memenuhi pegunungan, dengan energi pembunuhan yang melonjak. Asap membubung di belakang mereka seperti naga raksasa, dan mereka mengaum pada saat yang sama, bergegas menuju area tempat mereka berada. Gelombang monster. Kenapa masih ada gelombang monster, dan mereka datang ke arah kita? Kepala Hendy Si berdengung, matanya melebar, dia tidak percaya, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Gelombang monster yang dihadapi oleh Erikin dan lainnya, dibuat oleh dirinya. Dari mana asal-usul monster iblis yang membentuk gelombang monster ini? Tuan Si, apa yang harus dilakukan? Keluarga Si dan penjaga api ekstrim juga panik.
Jangan lihat saat Erikin dan pasukan es ditipu sebelumnya, mereka sangat bangga dan terlihat galak. Tapi ketika orang yang berhadapan dengan monster gelombang itu adalah diri mereka sendiri, itu masalah yang sangat berbeda. Apalagi yang bisa dilakukan melawan monster iblis? Henry mendarat dan berteriak dengan marah. Benar-benar sial, melihat sekeliling dan menemukan bahkan tidak ada tempat seperti lembah di mana Erikin berada sebelumnya. Melawan monster iblis seperti ini pasti akan lebih berbahaya. Bersambung.